Khotbah hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Anda, khususnya Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ICC Melbourne. Welcome. Dan kita ada dalam seri khotbah dari 1 Korintus secara eksposisi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai dan kita berada di pasal yang kedua sekarang, membahas tema hari ini, yaitu kenapa khotbah tidak mengubah hidup. Why preaching does not change lives. Dan saudara, jawabannya bukan karena khotbah sudah tidak relevan bagi zaman sekarang. Coba saudara bayangkan, kapan selain gereja ibadah minggu seperti ini, Anda datang ke sebuah pertemuan lalu Anda mendengarkan monolog selama 30-40 menit. Jarang kan saudara, kecuali Anda bayar untuk nonton stand up comedy. Ya, di Melbourne ada International Comedy Festival setiap tahun. Tetapi jarang sekali kita mendengar monolog 30-40 menit lalu Anda tidak punya kesempatan untuk protes atau nanya begitu. Bahkan saudara, setelah pandemi di universitas di seluruh Australia, yang saya tahu at least, kita diinstruksikan, dan saya tahu ini karena saya mengajar di universitas, untuk tidak lagi memberikan lecture. Do not lecture at your student. Jadi semua lecture dibuat online saudara, yang bersifat monolog. Sehingga kalau tatap muka itu hanya interaksi, berbentuk tutorial, bertanya jawab, mengklarifikasi dan seterusnya. Kenapa? Karena ngomong monolog selama 40 menit sudah tidak zamannya lagi. Nah saudara, itu sebabnya banyak gereja yang kemudian mengganti khotbah dengan hal-hal yang lebih interaktif, drama misalnya, skit, atau memberikan hanya renungan pendek. Tidak ada lagi khotbah yang seharusnya. Kenapa? Karena mereka pikir khotbah itu membosankan. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita sudah sangat-sangat jauh keluar dari apa yang Allah maksudkan di dalam Alkitab. Karena khotbah, saudara, punya tempat yang unik di dalam maksud dan rencana Allah. Yesus sendiri di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18-19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan, saudara, kabar baik itu. Rasul-rasul meneruskan itu dan memfokuskan diri. Di Kisah Rasul pasal 6 Anda lihat bahwa ketika pelayanan itu melebar dan menjadi semakin banyak, mereka mengatakan kita harus cari orang nih untuk membantu pelayanan meja. Sementara para rasul berfokus kepada pelayanan apa? Khotbah dan doa. Jadi khotbah itu adalah satu hal yang sentral dan Allah memakai khotbah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan membangun gerejanya, saudara. Itu sebab tidak bisa digantikan dengan drama. Tidak bisa digantikan dengan hanya misalnya gereja mengadakan kelompok KTB, memang perlu. Atau kelas-kelas pembinaan Alkitab, membaca buku dan diskusi buku dan seterusnya. Semua itu perlu dan baik, tetapi tidak bisa menggantikan tempat yang paling sentral yang harus ada di dalam setiap ibadah Kristen, yaitu khotbah. Karena itu cara Allah untuk suaranya itu didengar oleh dunia. Khotbah itu adalah sebuah passionate plea. Allah berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Itu sebab Paulus dengan beraninya dia bisa berkata seperti ini, saudara, di dalam 2 Korintus
pasal yang kelima ayat yang ke-20. Dia bilang begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ambasadornya Kristus. Seperti ambasador Indonesia diutus ke Melbourne. Kami ini adalah ambasadornya Kristus. Seakan-akan Paulus bilang begini, Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi saudara, pada waktu Allah mau berbicara kepada umatnya, dia memakai alat seorang manusia. Itu sebabnya Paulus kemudian meneruskan, saudara, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di pasal ayat yang keempat tadi yang kita baca, muncul kata preaching, saudara. Kata message atau kata preaching, kata aslinya adalah kerigma. Saudara, kerigma itu artinya seorang yang diutus oleh raja. Kalau Anda melihat film-film yang muncul akhir-akhir ini atau sudah lama gitu ya, tapi bercerita tentang zaman dulu, saudara. Kalau di sebuah kota, raja itu mau memberikan pengumuman bagi penduduk kota, maka dia kirim utusan, biasa naik kuda gitu ya. Lalu sampai di depan tengah-tengah kota itu, dia akan turun dari kudanya, lalu semua orang itu langsung harus berlutut mendengarkan sabda raja. Lalu si herald ini, utusan raja, membuka scrollnya lalu mengatakan, dengarlah sabda dari baginda paduka tuanku. Semua penduduk kota ini harus bla 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 dan seterusnya. Itu artinya khotbah, saudara. Jadi khotbah itu bukan diskusi, khotbah itu bukan menyampaikan opini atau pendapat dari yang membawa berita, tetapi itu memproklamasikan apa yang dikehendaki oleh raja. Dan dalam hal ini raja di atas segala raja, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Itu baru intro, saudara ya. Jadi big idea-nya adalah ini. Big idea-nya adalah khotbah itu tidak mengubah hidup, bukan karena khotbahnya yang salah. Khotbah itu tidak mengubah hidup karena dua hal, saudara. Karena message-nya tidak berfokus kepada salib. Dan metodenya tidak bersandar kepada Roh Kudus. Itu sebabnya khotbah tidak mengubah hidup. Anda pulang dari gereja setiap minggu, Anda mengatakan, ya cuman begitulah. Kalau ditanya, tadi khotbahnya apa sih? Aduh, nggak tahu ya, saya udah lupa. Padahal baru 2 jam yang lalu, ya. Begitu makan kue tiaw langsung lupa khotbahnya apa. Yang salah bukan khotbahnya, saudara, tetapi karena tidak berfokus pada Kristus dan metodenya mengandalkan kemampuan manusia, hikmat bijaksana manusia, bukan Roh Kudus. Dan saya harap itu tidak terjadi di gereja ini, tetapi ini yang harus kita terus pertahankan, saudara. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. The message is not focused on the cross. Mari kita lihat ayat 1 terlebih dahulu. Paulus bilang, when I came to you, ini mungkin mengacu kepada Kisah Rasul pasal 18 ketika dia datang dari Athena, saudara, masuk ke Korintus untuk mendirikan sebuah jemaat yang baru di sana. Paulus mengatakan, aku memberitakan seluruh kesaksian Allah kepadamu bukan dengan kata-kata yang indah atau superior speech, bukan dengan hikmat, bukan dengan superior wisdom. Saudara, kata superior speech atau lofty speech itu bicara soal logos, lalu wisdom itu bicara soal Sophia. Ya, Anda tahu ya, kata filosofi itu dari kata philea dan Sophia, artinya lover of wisdom, pecinta hikmat. Jadi kalau Anda seorang filsuf, Anda seorang yang mencintai hikmat. Ya, di Melbourne ada restoran yang namanya Sophia, saudara ya, restoran Itali. Saya pikir, wah di sini pasti penuh dengan filsafat-filsafat di temboknya. Ternyata enggak, saudara, karena pemiliknya senang sama seorang perempuan yang namanya Sophia, ada gambarnya di mana-mana. Jadi bukan filosofi. Tapi arti kata Sophia itu adalah wisdom. Ya, dan Paulus mengatakan, aku tidak memakai filosofi, aku tidak memakai kata-kata yang indah. Jadi Paulus itu mengatakan, aku bukan seorang orator yang memakai lofty speech, aku bukan seorang filsuf yang memakai bijaksana. No. Saudara, ini beda banget dengan dunia. Ya, kalau Anda sudah
pernah mengecap pendidikan universitas, mungkin Anda pernah ketemu waktu belajar tentang logik ya, Philosophy 101 atau something along that line. Apa yang ditulis oleh Aristoteles, saudara, seorang pemikir Yunani yang sangat-sangat populer di dalam slide berikutnya dan sangat berpengaruh. Dia memiliki prinsip retorik, saudara. Ya, dia mengajarkan murid-muridnya, termasuk banyak sekali pemikir-pemikir yang kemudian mempengaruhi orang-orang yang Paulus temui nantinya. Saudara, ethos, pathos, dan logos. Nah, ini tiga hal yang perlu ada menurut Aristoteles. Ethos itu bicara soal membangun kredibilitas, ya, untuk berbicara tentang subjek apapun. Sedangkan logos bicara soal argumen-argumen rasional, logika. Sedangkan pathos itu bicara soal emosi, bagaimana mempengaruhi orang supaya karena emosi dia akhirnya percaya. Dan Aristoteles mengatakan ini harus dipakai semua untuk bisa meyakinkan orang. Jadi saya beri contoh, saudara. Misalnya saya mau jual mobil yang lama. Nah, kalau saya pakai ethos, saya bilang begini, belilah mobil saya yang lama. Pasti mobil itu dalam kondisi yang baik karena kamu harus percaya saya ini seorang pastor, masa bohong? Nah, itu membangun kredibilitas, saudara. Itu kalau saya pakai ethos. Kalau saya bilang pakai logos, maka saya akan berbicara begini kepada Anda. Belilah mobil saya yang tua itu. Karena mobilmu sekarang kan rusak. Dan mobil saya ini masih bagus. Budgetnya itu ada di dalam range budgetmu. Dan yakinlah ini adalah mobil yang pre-loved dan well maintained. Nah, itu logos. Ada berbagai macam rational arguments. Kalau saya pakai pathos, saya akan bilang gini, tolong beli mobil saya yang lama. Karena akhir bulan ini saya akan dikeluarkan oleh pemilik apartemen saya. Kalau saya nggak bayar rent, itu sebenarnya tolong beli mobil saya supaya saya tetap bisa tinggal di apartemen saya. Nah, saudara, Anda jadi tergerak kan untuk beli mobil saya. Nah, Aristoteles mengatakan pakailah tiga-tiganya sehingga akhirnya orang itu percaya dan melakukan apa yang Anda kehendaki. Paulus tidak memakai ketiga hal ini. Dia tidak memakai ketiga hal ini untuk menggantikan Injil, menggantikan salib. Dia pakai hal ini, saudara, untuk orang itu percaya Injil, tapi bukan untuk menggantikan Injil. Ya, karena misalnya di 2 Korintus, saudara, nanti kapan-kapan kita lihat surat 2 Korintus, dia mengatakan bahwa karena because of the fear of God we persuade you. Dia memakai teknik persuasi. Dia memakai pathos, dia memakai logos, dia memakai ethos, saudara, tetapi tidak menggantikan. Atau saudara, di dalam contoh lain, orang modern itu memakai apa yang next slide please. Ada buku yang ditulis Talk Like TED yang isinya adalah 9 rahasia public speaking. Ya, misalnya pakai storytelling karena storytelling itu adalah stories itu adalah data with soul katanya. Atau jadikan itu conversation pakai variasi volume, pitch and pause. Atau pakai humor. Saudara, ada banyak tips yang muncul di buku ini. Anda boleh baca, bukunya bagus, saudara. Tetapi Paulus mengatakan hati-hati, jangan sampai semua clever speech dan gimmicks ini menjadi caramu menyampaikan Injil sehingga akhirnya jemaat dibangun dengan semua hal ini, bukan dengan kekuatan Allah. Sekali lagi Paulus mengatakan, aku bukan orator yang mengentertain orang untuk supaya mereka itu senang dengan superior speech. Aku bukan filsuf yang membuat orang terpukau dengan bijaksana praktisku. Aku adalah seorang utusan, seorang saksi yang memproklamasikan kesaksian Allah tentang Allah. Tapi ini tentu, saudara, bukan menjadi kalimat yang kemudian kita bisa jadikan excuse. Oh, kalau gitu khotbah sembarangan aja, persiapan ala kadarnya. No, D.A. Carson menulis begini, saudara, dalam komentarnya. Paulus berkata seperti ini karena dia
tahu jangan sampai setelah dia berkhotbah orang pulang dari gereja lalu kesimpulannya hebat dia pengkhotbahnya, dia pinter ngomong, dia orator dan seterusnya. Seharusnya orang itu pulang dari ibadah dia mengatakan betapa hebat juru selamat kita, bukan pengkhotbahnya tapi juru selamat yang dia khotbahkan. Frase lain dalam teks slide berikutnya yang Anda perhatikan di sana adalah dia mengatakan we are proclaiming to you the testimony of God. Saudara, apa sih kesaksian Allah itu apa maksudnya? Di bagian lain Paulus itu menulis ini di Kisah Rasul 20 ayat 27 kepada para penatua di Efesus waktu sudah pisah, saudara. Dia tinggal beberapa tahun lalu dengan sedih semuanya nangis, saudara. Yaitu tanda yang baik kalau ada hamba Tuhan mau pindah semua nangis. Ya, nangis sedih karena sayang dia pindah gitu ya, bukan mensyukuri dia pindah. Ya, jadi itu yang terjadi. Lalu Paulus mengatakan selama bertahun-tahun aku sudah memproklamasikan kepadamu seluruh maksud dan kehendak Allah, the whole counsel of God. Jadi saudara, kesaksian tentang Allah itu adalah apa yang Allah itu nyatakan di dalam 66 kitab ini yang kita miliki sekarang. Bagi Paulus tentunya di perjanjian lama doang, tapi bagi kita seluruh 66 kitab ini. Karena Paulus itu sangat aware, sangat conscious bahwa Allah adalah hakim dan dia sedang menyatakan kebenaran Allah itu di hadapan seorang hakim. Dia hanyalah seorang saksi, seorang utusan. Jadi saudara, Allah itu bersaksi bahwa kita itu terhilang di dalam natur kita, tidak ada pengharapan di dalam diri kita selain di dalam diri Kristus Yesus. Dan berita itu muncul dari sejak Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sebabnya di gereja kita, saudara, kita melakukan eksposisi. Saudara, eksposisi itu artinya maksud dari setiap teks yang kita baca hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 menjadi maksud dari khotbah. The main point of the text being discussed is the main point of the sermon being preached. Itu artinya eksposisi, saudara. Yang bukan eksposisi kayak apa dong? Well, kalau Anda khotbah misalnya bagaimana menjadi orang tua yang efektif. Lalu ayatnya dari berbagai macam ayat di seluruh Alkitab di sprinkle gitu ya, supaya temanya ini jadi harum dan wangi dan seterusnya. Itu bukan eksposisi namanya. Saudara, kenapa kita percaya eksposisi ini adalah cara yang baik? Karena ini kurikulum Allah. Kalau orang bergereja lalu Anda lihat di dalam gereja itu munculnya hanya topik bagaimana menjadi seorang profesional yang berhasil, bagaimana menjadi orang Kristen yang menang melawan dosa, bagaimana Anda menjadi seorang ayah yang dihormati oleh anak. Jadi selalu how to. Itu berarti Anda sedang mengatakan bahwa Anda lebih berhikmat untuk membuat kurikulum bagi jemaat daripada Allah membuat kurikulum. Kurikulum Allah apa? Ya, kita Kejadian sampai Wahyu. Itu sebabnya saudara, gereja kita itu selalu mengeksposisi dari kitab per kitab. Kadang kita melakukan topikal memang seperti sebelum 1 Korintus, tapi selalu kita kembali kepada 1 Korintus. 20 tahun saudara saya melayani di ICC Melbourne, saya pikir kita sudah pernah berkhotbah hampir seluruh 66 kitab, saudara. Hampir, tidak semua memang. Anda bisa lihat di website. Karena saya percaya secara pribadi, kurikulum yang Allah sudah berikan kepada kita adalah the best curriculum. And that's why kita itu membahasnya secara berurutan dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir dari setiap kitab. Itu artinya saudara, kita percaya bahwa apa yang Paulus katakan, proclaiming, memproklamasikan kesaksian Allah, itu adalah cara yang paling baik dan paling dibutuhkan oleh jemaat untuk diet makanan rohani yang sehat. Aplikasinya apa? Saudara, saya selalu diingatkan oleh beberapa rekan yang bermaksud baik, aplikasinya apa kalau sudah bahas firman? Saudara, ini aplikasinya.
Anda tahu dari mana sebuah gereja itu gereja yang baik, gereja yang sehat, gereja yang biblikal? Well, jawabannya sudah tadi saya berikan kan. Kalau gereja itu memberikan kurikulum Allah, memberikan eksposisi setiap minggu. Bukan hanya hobi pengkhotbahnya. Senangnya itu ngomong soal khotbah soal keluarga terus yang dibahas, atau soal politik terus yang muncul, saudara. Tetapi dia mengkhotbahkan the whole counsel of God setiap minggu. Itu gereja yang baik. Jadi apapun kriteria gereja yang baik, kalau Anda sedang cari gereja, kalau Anda baru dan belum membuat ICC ini your home church, Anda tahu gereja ini gereja yang sehat karena kita memberikan eksposisi firman Tuhan secara berurutan. Saudara, ini yang diperjuangkan oleh bapak-bapak reformasi. Hari ini adalah Reformation Sunday kalau Anda belum tahu. Akhir Oktober setiap tahun diperingati sebagai Reformation Sunday. Hari reformasi itu 31 Oktober, saudara. Jauh lebih penting daripada Halloween. Ya, 507 tahun yang lalu, 31 Oktober 1517, seorang biksu biarawan yang bernama Martin Luther menggantungkan 95 tesisnya melawan ajaran gereja waktu itu yang sudah keluar dari kitab suci. Dan salah satu semboyan, moto, simbol dari gerakan reformasi adalah sola scriptura. Saya cuma bahas satu hari ini karena ini Reformation Sunday ya. Sola scriptura itu hanya Alkitab. Maksudnya apa, saudara? Seringkali kita itu paham secara tidak akurat, hanya Alkitab maksudnya hanya Alkitab yang punya kebenaran. No, that's not the case, saudara. Ada banyak dokumen lain di dunia ini yang juga punya kebenaran dan kita perlu mempelajarinya. Misalnya, Anda ke uni, Anda punya textbook kan, Anda baca textbook physics, manajemen, dan rocket science dan seterusnya. Kita perlu itu, ya kan? Bahkan Anda kalau beli meja dari IKEA, Anda perlu manualnya IKEA. Itu kebenaran, saudara. Tetapi yang dimaksud Bapak Reformator sola scriptura adalah sufficiency, bahwa Alkitab ini adalah supreme authority, otoritas yang tertinggi yang cukup untuk membawa kita ke dalam keselamatan sebagaimana apa yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit di dalam Alkitab. Itu artinya. Dan otoritas ini adalah yang tertinggi, melebihi keputusan para penatua, sinode, dan apapun badan buatan manusia, saudara. Termasuk gereja. Nah, itu sebabnya ketika keputusan gereja itu sama dengan Alkitab, maka itu menjadi permasalahan yang besar. Ketika orang dikatakan kamu kalau mau selamat harus percaya firman Tuhan plus dibaptis, plus ikut jadi anggota gereja. Saudara, itu berarti menyamakan keputusan sinode, keputusan gereja dengan Alkitab. No, Bapak Reformator sepanjang zaman mengatakan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi mengalahkan segala sesuatu dan cukup untuk membawa kita ke dalam keselamatan di dalam Kristus. Saudara, 100 tahun sebelum Martin Luther tampil di panggung dunia, ada seorang yang dikatakan sebagai pre-reformator figure yang bernama Jan Hus atau Jan Hus gitu ya. Kata Hus itu berasal dari kata Czech yang berarti goose ya. Goose itu apa sih bahasa Indonesia? Angsa. Saudara, dia lahir tahun 1369. Ya, enggak ada di sini yang sudah lahir 1369. Orang tua Anda mungkin belum lahir ya, kakek dan nenek Anda belum lahir. Dia seorang pengkhotbah, tapi yang luar biasa dia juga seorang dekan Departemen Filsafat di Prague. Kalau Anda hari ini di Prague, Anda harus lihat patungnya ya. Dan dia juga seorang aktivis politik, saudara. Ketika waktu itu di Czechnya terjadi polarisasi antara mereka yang berbahasa Jerman dan penduduk Czechnya. Dan Jan Hus ini punya satu konviksi yang mendalam bahwa Alkitab
itu adalah otoritas yang tertinggi, melebihi otoritas gereja. Dan waktu itu saudara, para pemimpin gereja Roma Katolik sangat-sangat melihat Jan Hus sebagai ancaman. Itu sebab dia dijebloskan ke penjara selama 6 bulan setelah ada kangaroo trial, saudara. Kemudian dia diminta untuk mengganti apa yang dia nyatakan itu, dan dia menolak. Tahun 1415 bulan Juli dia dilucuti, lalu diberi topi yang ada tulisannya setan, lalu dia itu akan digantung, dibakar hidup-hidup. Ketika dia diikat tangannya saudara di rantai, lalu dia diarak berjalan melewati buku-bukunya yang dibakar di depan dia, lalu dia dirantai seperti seekor anjing, diikat di sebuah tiang. Dia mengatakan ini saudara, "My Lord Jesus Christ was bound with a harder chain than this one for my sake. So why should I be ashamed of this rusty chain?" Tuhanku Yesus Kristus diikat dengan rantai yang jauh lebih keras daripada apa yang aku alami demi aku. Jadi sekarang kenapa aku harus malu ketika aku dirantai? Sebelum dia dibakar, dia ditanya sekali lagi, "Mau tidak menyangkali apa yang kau nyatakan?" Lalu dia mengatakan, "What I thought with my lips, I will now seal with my blood." Apa yang aku katakan dengan bibirku, aku sekarang akan tegaskan dengan darahku. Saudara, lalu dia mati. 9 tahun 99, Desember 17, Pope John Paul yang kedua itu berbicara di depan begitu banyak orang di Czech Republic, saudara, mengatakan deep regret for the cruel death untuk Jan Hus yang terjadi sudah berabad-abad sebelumnya. Saudara, yang menarik, para penulis biografer dari Jan Hus ini mengatakan bahwa sebelum dia dihukum mati, dia pernah mengeluarkan satu kalimat seperti ini yang menurut saya luar biasa, saudara. Dia bilang, "You may roast the goose, but 100 years from now a swan will rise. So singing you will not be able to silence." Saya merinding waktu baca ini pertama kali. Saudara, dia maksudnya begini, engkau mau bunuh saya, fine. Tapi 100 tahun dari sekarang akan ada angsa yang baru. Ketika dia menyanyi, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Sudah tahu siapa yang dimaksud? Dia nggak tahu siapa, tapi Tuhan menjawab doanya. Dia membangkitkan seorang biarawan lain yang namanya Martin Luther, yang juga dengan berani, dengan penuh konviksi mengatakan Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. Dan salib Kristus adalah pusat dari kesaksian Allah itu. Dan dia pun dikondem sebagai heretik. Aplikasinya apa, saudara? Aplikasinya kepada Anda yang adalah orang Kristen, mari kita tidak asal-asalan dengan iman percaya kita. Kalau Anda bisa jadi orang Kristen hari ini, mewarisi iman yang masih murni, itu karena ada bapak-bapak gereja, ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk belajar serius, punya konviksi dan menjaga kemurnian, menjaganya dari generasi ke generasi. Bagi Anda yang adalah young man secara khusus, kita butuh laki-laki. Saudara, pemimpin kelompok 3G kita, KTB kita kebanyakan perempuan. And there's nothing wrong with that. I'm so thankful to God. Tapi saya ingin berkata kepada Anda yang laki-laki, di manakah Anda? Belajarlah Alkitab dengan serius. Supaya bukan hanya Anda menguasai, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga Anda punya keberanian dan konviksi seperti bapak-bapak gereja ini. Bukan hanya memberikan waktu, tenaga, dan uang, tetapi bahkan berani memberikan nyawa Anda. Kalau Tuhan satu kali nanti menghendaki itu terjadi. Di ayat yang kedua, saudara, Paulus meneruskan, "Aku memutuskan untuk tidak tahu apa-apa selain Kristus Yesus dan Dia yang disalibkan." Next slide please.
For I decided to know nothing. Saudara, kata decided itu menarik sekali. Dan ini menunjukkan Paulus juga sama tentunya. Seperti Jan Hus, seperti Martin Luther, saudara. Dia memikirkan firman Tuhan itu. Dan di dalam konviksinya itu dia memutuskan, oke, kalau gitu aku tidak akan peduli hal yang lain kecuali satu hal, yaitu Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Jadi saudara, kunci dari khotbah yang efektif bukan superior speech tetapi crucified savior. Paulus bukan salesman, dia adalah ambassador. Dan dia keep the main thing, yaitu Kristus Yesus yang tersalib. Saudara, kesaksian Allah itu kalau diperes ujungnya adalah salib Kristus. Kenapa? Jadi saya harap Anda tuh jelas banget ya. Apa sih bedanya antara Christ-centered, cross-centered, gospel-centered? Saudara, semua itu sebetulnya sangat mirip tetapi ada bedanya. Kita harus berfokus kepada Yesus Kristus, kepada salib, kepada Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kematian Yesus Kristus, yaitu disalib, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Paulus mengatakan, aku tidak mau tahu segala sesuatu kecuali Yesus Kristus dan dia yang disalibkan, fokusnya kepada kematian Kristus. Saudara, kematian itu begitu penting, karena di dalam kematian Kristus, kematian itu mengalami ajalnya. Setan keok, saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Paulus mengatakan inilah kunci dari solusi semua masalah manusia. Dan itu yang dia fokuskan. Dan dia berani berkata begitu karena Yesus sendiri pernah bilang, saudara, di Lukas pasal yang ke-24 ayat 27. Ketika dia menjelaskan kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus bahwa segala sesuatu yang ada dalam kitab suci. Dan waktu itu dia mengacu pada perjanjian lama tentunya. Itu bercerita tentang aku, kata Yesus. Jadi kalau Anda membaca Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan dan seterusnya, yakinlah itu bicara soal Yesus. Kalau Anda tidak ketemu itu, Anda belum paham passage tersebut. Semua, every story whispers his name. Semua cerita itu berbicara tentang Yesus. Saudara, inilah keunikan gereja Tuhan, menyatakan salib Kristus. Ya, di dalam satu kutipan yang saya pernah tulis sebelumnya dalam slide berikutnya, pertanyaan kunci untuk menilai apakah sebuah khotbah minggu adalah khotbah yang berpusat Injil adalah ini. Apakah pesan utama khotbah tersebut dapat saya peroleh juga di luar gereja? Kalau pesan utama khotbah tersebut sama dengan pesan moral yang disampaikan dalam ajaran agama, psikologi sekuler atau bijaksana umum dan tidak ada eksklusivitas Injil yang inklusif, pasti itu hanya khotbah moralitas. Dan kalau Anda mendengar dari mimbar ini, saudara, hanya pengajaran moralitas, Anda boleh pulang, Anda boleh pindah gereja, Anda jangan datang lagi ke ICC Melbourne. Karena gereja ini sudah tidak memberitakan Kristus yang tersalib, tidak lagi berpusat kepada Injil. Itu sebab kita nggak pernah adain KKR, saudara. Anda tahu kenapa? Anda kan suka lihat ya, kebaktian rohani. Ya, seakan-akan kita bisa ngontrol Roh Kudus. Roh Kudus datang ya hari Jumat jam 7 malam, bukan setengah 7, bukan jam 8, nanti telat loh. Sehingga Roh Kudus itu kita bisa kontrol dengan seperti itu. No, saudara, setiap minggu adalah KKR. Next slide. Dalam gereja yang berpusat Injil, KKR itu terjadi setiap minggu, bukan 2 kali setahun cuman. Orang yang belum percaya yang mati rohani dibangkitkan oleh Injil, orang yang tidur rohani yang sudah percaya itu dibangunkan oleh Injil. Itu sebabnya setiap minggu kita KKR, saudara. Setiap minggu ada undangan pertobatan, setiap minggu ada undangan untuk kembali kepada Tuhan dan mendedikasikan hidup kita ulang. Ini yang dimaksud dengan berfokus kepada Kristus yang tersalib, bukan berfokus kepada nasihat. Saudara, khotbah advice centered preaching itu adalah do it yourself Christianity. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi mahasiswa, bagaimana menjadi profesional, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengurangi stres di tempat kerja.
Semua how to itu saudara, tidak akan pernah membuat Anda memiliki semua kekayaan rohani yang ada di dalam Kristus. Itu sebab Paulus mengatakan, meskipun dia nanti membahas tentang unity, tentang perjamuan kudus, dia banyak bahas topik. Tapi semua topik itu saudara, pusatnya adalah Kristus yang tersalib. Jadi kenapa khotbah tidak mengubah hidup? Karena message-nya bukan berfokus kepada salib. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam slide berikutnya, karena metodenya tidak bersandar kepada Roh Kudus. Poin ini jauh lebih pendek, saudara. Ya, Paulus mengatakan, aku ini datang kepadamu dalam kelemahan, kemungkinan duri dalam daging yang dia akan nanti jelaskan di 2 Korintus 12. Atau mungkin dia datang dalam kelemahan itu, dalam ketakutan, saudara, karena dia pernah ditolak di Athena, diusir dari Berea, dipenjara di Filipi, saudara. Dia datang dengan kelemahan. Dan dia mengatakan bahwa my speech and message were not in plausible and words of wisdom. Jadi ini seorang rasul yang sebetulnya saudara brilliant. Paulus itu bukan orang yang sembarangan ya. Dia orang yang bisa 4 bahasa minimal, ya Ibrani, Yunani, Aramik, Latin, saudara. Dia seorang rabi yang yang sangat well educated, dididik oleh Gamaliel yang tersohor itu. Kalau dia mau pamer inteleknya, dia bisa saudara. Tetapi dia tidak melakukan semua itu karena dia mengatakan bahwa aku datang dengan kekuatan roh. Itu yang dia katakan. Itu sebabnya saudara, setiap kali seorang mau khotbah, kata Charles Spurgeon, kalau dia tidak pernah merasa khawatir, maka dia seharusnya tidak lagi berkhotbah. Saya sudah 20 tahun khotbah rutin saudara di ICC Melbourne. Dan setiap kali saya persiapan khotbah 15 jam tiap minggu, hampir setiap minggu selama 20 tahun, saya menemukan ini saudara. Preaching is the only task that does not get easier with time. Khotbah itu satu-satunya tugas yang setelah dikerjakan bertahun-tahun ternyata nggak tambah mudah. Orang bilang practice makes perfect, ya kan? Kecuali di dalam khotbah. Kalau nggak percaya, coba, saudara. Setiap kali itu sangat khawatir, mengerikan, saudara. Karena apa? Kalau saya ngajar di uni, tujuan saya cuma menginformasi, to inform the students. Dia mau jadi maling, ya itu sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Karakternya bukan tanggung jawab saya. Saya hanya mengajarkan ilmu yang mereka harus tahu. Itu informing the minds. Tapi khotbah itu transforming the hearts. Beban moralnya begitu beda dan begitu dalam. Itu sebabnya kalau saya tidak lagi nervous waktu mau khotbah, saudara, itu saatnya saya tidak harus lagi khotbah dan harus berhenti dari pelayanan khotbah. Karena menganggapnya terlalu remeh dan menggantungkannya kepada itu yang dibilang Paulus, plausible words of wisdom. Bukan lagi Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, saudara, dampaknya apa? Seperti yang dialami oleh Lydia. Di Kisah Rasul 16:14 dikatakan Lydia penjual kain ungu dari Tiatira itu mendengarkan khotbah Paulus, lalu dikatakan the Lord opened her heart. Allah membuka hatinya. That's how the Holy Spirit works. Ketika firman itu dikhotbahkan berdasarkan kepada salib Kristus, maka Roh Kudus itu yang membuka hati Anda untuk menerima Kristus Yesus. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu cerita. Penginjil Billy Graham pernah bercerita, saudara, di London, di Inggris, ada seorang polisi yang bertugas malam, saudara. Dia keliling menjaga kota itu. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. Lalu dia langsung keluarin senternya, dia cari di mana, siapa yang nangis. Lalu dia ketemu seorang anak laki-laki. Lalu dia tanya, kenapa kamu nangis? Anak itu menjawab, saya tersesat Pak Polisi, tolong antar saya pulang. Polisinya bilang, oh iya saya akan antar kamu pulang, kamu alamatnya apa? Karena dia begitu ketakutan dan tersesat berjam-jam, dia tidak tahu lagi alamat rumahnya, saudara. Lalu polisinya mulai
menyebutkan beberapa nama jalan di kota kecil itu. Jalan ini, dia cuman no. Jalan itu, no. Terus begitu. Lalu polisi itu mulai menyebutkan nama toko, dia tetap geleng-geleng. Lalu tiba-tiba polisinya ingat, oh bagaimana dengan gereja yang di tengah-tengah kota itu? Ada salib putih yang menjulang tinggi. Ketika mendengar itu disebutkan, anak itu langsung mukanya ceria dan matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia berkata, Pak polisi, antar saya ke salib itu dan saya akan ketemu jalan pulang ke rumah. Take me to the cross and I will find my way home. Saudara, itulah pesan yang gereja diberikan mandat untuk sampaikan kepada dunia. Untuk membawa orang kepada salib Kristus. Dan salib itulah yang akan membawa Anda pulang kembali kepada Tuhan. Dan itulah message buat Anda juga hari ini. Kalau Anda sedang mengalami kebingungan, Anda sedang mengalami pergumulan masalah, Anda sedang mengalami kekecewaan, Anda sedang mengalami kemarahan terhadap seseorang, Anda sedang mencari kebahagiaan hidup di berbagai tempat, saudara, Anda akan terus kecewa. Sampai Anda memahami bahwa kecuali Anda itu sampai kepada salib Kristus, Anda tidak akan pernah pulang ke dalam rumah Bapa dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, arti dan makna hidup yang sejati. Kalau Anda belum Kristen, maukah Anda datang ke kaki salib Kristus? Kalau Anda sudah Kristen, apakah itu menjadi konviksi hidupmu? Mari saudara kita berespon kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Bapak di